Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani arsadukumullah, para ikhwan, abang, orang tua, dan ikhwan sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita di malam Selasa, mudah-mudahan malam Rabu. Belum move on ini. Dari ya semoga majelis ilmu ini semakin menjadi wasilah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab adab terhadap Rasulullah. Saya akan menyelipkan satu sub pembahasan lagi tentang Rasulullah ini. Mudah-mudahan ini agak sedikit lebih ke basicnya sirah ya. Sirah, nanti dari situ kita bisa mempelajari betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Sebelum nanti akhirnya kita masuk ke dalam adab terhadap diri sendiri ya. Setelah orang tua, adab terhadap orang lain ya. Adab terhadap orang lain nanti masuk ke situ orang tua, diri sendiri. Kemudian adab terhadap saudara, tetangga, bahkan orang kafir sekalipun. Nah, sebelum masuk ke sana kita masih fokus pada pembahasan adab terhadap Rasulullah SAW. Saya akan awali dari peristiwa yang mengguncang kehidupan Rasulullah SAW, yaitu yang disebut sebagai perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini adalah perang yang nanti Rasulullah ini akhirnya menikahi putri. Jadi Bani Mustalik kalah, kemudian putri kepala sukunya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namanya Juwairiyah binti Harith. Istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah binti Harith itu hasil pernikahan beliau dengan anak kepala suku Bani Mustalik. Nah, ada kejadian besar saat itu. Kejadian yang terjadi ketika Rasul berangkat dan kejadian ketika Rasul pulang. Jadi dua kejadian dalam satu perjalanan perang. Kemudian penyebabnya sama, gara-gara Aisyah. Dan penyebabnya sama, gara-gara kalung. Jadi kalung Aisyah ini punya kalung kesayangan namanya Jizi. Jizi itu semacam batu-batuan ya, batu-batu mulia lah, warna hitam keputih-putihan dari Gifar. Jizi Gifar berarti perhiasan ini dari Bani Gifar di Yaman ya. Nah, dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan ke Bani Mustalik, tiba-tiba pengail kalung Aisyah ini udah rusak gitu. Akhirnya copot dan jatuh. Akhirnya ngadu dia, "Bi, kalung copot," gitu. Rasulullah saat itu langsung memberhentikan pasukan. Luar biasa, gara-gara kalung ibu-ibu ini bisa memberhentikan pasukan. Jadi pasukan berhenti, para sahabat akhirnya ricuh, "Ini kenapa nih berhenti?" Bertanya-tanya lah, kenapa berhenti? Para sahabat protes, "Ini kita sedang gak ada air dan wilayah ini adalah wilayah yang gak ada sumber air." Nah, setelah tahu bahwa penyebab pasukan diberhentikan gara-gara kalung, wah tambah ricuh lagi para sahabat. Ini gimana sih Aisyah ini? Gitu. Gimana nih? Tapi mau ngadu ke Rasul gak berani kan? Akhirnya Rasulullah saat itu memberhentikan pasukan, dicarilah kalung Aisyah, gak ketemu. Rasul akhirnya tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya para sahabat yang saat itu mau protes, gak berani ke Nabi, proteslah ke Abu Bakar saat itu. "Abu Bakar, gimana nih anakmu ini? Gara-gara anakmu kita berhenti di sini. Kita nggak punya air ini, dan di sini nggak ada sumber air, gimana?" Akhirnya sama Abu Bakar juga terbawa suasana saat itu. Bayangkanlah antum sendirian, kemudian orang semuanya protes ke antum kan. Akhirnya kita nyari siapa yang harus kita salahkan ini. Akhirnya Abu Bakar masuk ke tenda Rasulullah. Rasulullah sedang baring di pangkuan Aisyah. Sampai bahasa Aisyah itu, wayat anuni, Abu Bakar itu
nusuk-nusuk apa punggung Aisyah, ini gara-gara kamu nih gitu ya. Kalau ekspresi kita nih, gara-gara kamu ini kita berhenti nih. Tapi Aisyah saking hormatnya kepada Rasul saat itu, beliau nggak bergerak sama sekali, khawatir Rasulullah bangun. Dan kejadian ini sampai pagi. Sampai pagi akhirnya datanglah waktu fajar, kaum muslimin harus ngambil wudhu dan nggak ada air. Nah disitulah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan tayamum. Nah setelah disyariatkan tayamum, baru para sahabat sadar betapa istimewanya Aisyah ini. Gara-gara kalung Aisyah turun satu rahmat untuk kaum muslimin, tayamum. Tinggal nggak ada air. Maka para sahabat akhirnya komentar, sungguh memang berkah keluarga Abu Bakar ini. Tidak cuma sekali ini saya dapati keberkahan itu, berkali-kali dan berulang-ulang. Walaupun secara penilaian awal kita menganggap itu sebuah kesalahan buat Aisyah, tapi ternyata ujungnya berkah lagi. Dan Abu Bakar yang saat itu kebawa emosi, akhirnya beliau fair sebagai seorang tua yang mengakui kesalahannya. Akhirnya beliau mendatangi Aisyah dan mengatakan, wahai Aisyah, sungguh engkau adalah anak yang diberkahi dan aku tidak tahu, kata Abu Bakar. Ini pujian yang luar biasa untuk Aisyah. Artinya ini pelajaran buat kita orang tua, kalau salah ya jangan malu-malu untuk minta maaf kepada anak gitu. Sebagaimana Abu Bakar minta maaf kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah fajar, sholat subuh, kondisi matahari sudah mulai naik, kemudian kondisi sudah mulai nampak, dicari pun nggak ketemu itu Dizi Gifarnya Aisyah. Akhirnya Rasul mengatakan kita lanjutkan ke perjalanan ke Bani Mustalik. Dan ketika kendaraan Rasul berdiri, ternyata Dizi Gifarnya diinjak oleh ontanya itu. Artinya sebegitulah mudah Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu asbab untuk menurunkan wahyu dan rahmat melalui perantara Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah pertama ketika berangkat. Ketika pulang, antum tahu sendiri kisah yang terkenal. Saat mereka pulang membawa ghanimah dan lain sebagainya, mereka sudah hampir masuk ke Madinah. Mereka istirahat sejenak di satu tempat. Dan saat itu Aisyah ini mengatakan, saat itu kami itu makannya masih sedikit. Jadi ini sekedar ungkapan yang menunjukkan bahwa betapa ringannya tubuh Aisyah waktu itu. Makannya masih sedikit dan waktu itu ayat hijab sudah turun. Sehingga Aisyah tentu berhijab dan beliau menggunakan semacam bilik gitu ya di atas kendaraan. Kalau antum melihat film-film kolosal itu kan. Nah, seperti itulah bayangannya. Nah, Aisyah itu di atas itu, sehingga para sahabat nggak ada yang tahu Aisyah di dalam atau tidak karena ayat hijab sudah turun. Nah, saat itu Aisyah itu ingin buang hajat, kemudian beliau menjauh. Lalu setelah buang hajat, beliau mau pulang menuju pasukan, beliau pegang dada dan kalungnya jatuh lagi. Gara-gara kalung itu lagi, akhirnya dicarilah oleh Aisyah dan jumpa kalungnya, tapi butuh waktu yang agak lama, sehingga ketika Aisyah pulang ke pasukan sudah nggak ada. Akhirnya Aisyah hanya duduk menunggu bantuan, padahal sekali lagi Madinah sudah dekat waktu itu. Dalam kondisi Aisyah menanti bantuan itu, akhirnya datanglah pasukan penyapu. Namanya siapa? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal pasukan penyapu. Dan Aisyah perlu dipahami bahwa Sofwan ini mengenal Aisyah sebelum turun ayat hijab, sehingga Sofwan paham betul fisik Aisyah seperti apa. Sehingga ketika datang ke Aisyah, Sofwan hanya bertanya, Ummul Mukminin, iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu langsung Aisyah naik ke atas kendaraan dan dituntun. Aisyah mengatakan, sungguh tidak ada kata yang diungkapkan oleh Sofwan kecuali dua. Satu, Ummul Mukminin. Dua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak terbayang itu ketika kejadian itu menimpa kita gitu ya. Kita dalam perjalanan safar ketemu istri kawan kan udah biasa kenal. Mana suaminya? Ditinggal duluan nanti kan. Ayolah naiklah bu. Naik. Saya yakin di dalam itu banyak obrolan. Dari halaman depan sampai halaman belakang. Sampai mungkin bahan obrolan yang penting habis, nggak penting urusan keluarga pun diceritakan kan. Akhirnya mungkin di situ aib suaminya diceritakan, yang laki-laki menceritakan aib istrinya.
mereka merasa senasib, akhirnya jatuh cinta, terjadi perselingkuhan, dan lanjutkan sendiri kisahnya lah. Tapi betul-betul Sofwan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan dibawa. Menariknya adalah kenapa saat kendaraannya Aisyah itu diberangkatkan, kaum muslimin nggak mengecek. Buka satirnya ya. Lah ada orang kan, nggak ada seperti itu. Beliau betul-betul menjaga. Padahal Ummul Mukminin beliau. Ummul Mukminin kan ibu dengan anak ibaratnya mahram lah gitu ya. Ibu sendiri. Kok ini enggak? Beliau betul-betul tanya aja enggak. Tanya sekedar Aisyah sudah di dalam, Ummul Mukminin sudah di dalam enggak? Atau apalagi ngintip gitu ya. Betul-betul dijaga itu. Sampailah mereka, dan ini ternyata awal dari malapetaka yang menimpa keluarga Rasulullah SAW. Saat Sofwan masuk ke Madinah menuntun Aisyah radhiyallahu anha, ternyata di gerbang Madinah ada 4 orang. 1 orang munafik, Abdullah bin Ubay, 3 muslim baik. Di mana muslim ini luar biasa. 1 ahli syair, Hasan bin Thabit. 1 lagi saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar punya saudara namanya Mistah bin Utsatsah. Di mana ibunya Mistah ini, Mistah ini kerjanya juga di rumah Abu Bakar, membantu rumah Abu Bakar gitu. Berarti keluarga dekatnya Aisyah ini kan, bisa dikatakan sebagai Mistah bin Utsatsah. Dan yang ketiga ini iparnya Rasulullah, saudarinya Zainab binti Jahsy, yaitu Hamnah binti Jahsy. Saya kurang tahu apakah itu adiknya Zainab atau kakaknya Zainab. Yang jelas itu saudari kandungnya Zainab binti Jahsy, di mana saat itu adalah istri Rasulullah SAW, berarti ipar. 3 ini sahabat mulia. Jadi 3 laki-laki, Abdullah bin Ubay, Hasan bin Thabit, kemudian Mistah bin Utsatsah, dan yang terakhir Hamnah binti Jahsy, perempuan. Saat itu komentar orang munafik ini, si Abdullah bin Ubay ini, dia hanya komentar yang nggak vulgar juga. Kalau nggak mengatakan, ini selingkuh ini, nggak gitu juga. Ini berbuat serong, nggak gitu. Ucapannya itu kayak lurus, tetapi itu hembusan awal fitnah yang luar biasa menimpa keluarga Rasul. Saat itu Abdullah bin Ubay hanya mengatakan, sungguh Aisyah tidak bisa selamat dari Sofwan, dan Sofwan tidak bisa selamat dari Aisyah. Udah selesai. Waktu itu di gerbang Madinah cuma ada obrolan itu. Tetapi itu sengaja terngiang di telinga Mistah, terngiang di telinganya Hasan bin Thabit, terngiang di telinganya Hamnah binti Jahsy, yang mana mereka nanti akhirnya kena hukum setelah Allah membebaskan Aisyah dari berbagai macam tudingan itu. Nah, ikhwani arsadukumullah, setelah itu ini pelajarannya adalah kita jangan suka jadi orang kepo gitu. Khawatirnya kita tidak kuat dengan fitnah berita yang kita miliki. Jadi sesuatu yang tidak perlu kita ketahui jangan pengen tahu, karena kalau kita sudah tahu, gatal mulut untuk bercerita kan. Gatal mulut menceritakan, bahkan itu kadang bisa jadi dosa orang lain, aib orang lain yang kita ceritakan, atau sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sebagaimana yang kita dengar gitu. Ini pelajaran berharga untuk kita, yang mana akhirnya saat itu terjadi gejolak luar biasa di keluarga Nabi. Pada saat Aisyah pulang, itu kondisi adalah musim dingin ya. Kondisi musim dingin. Kemudian Aisyah ini dalam kondisi sangat kecapean, sehingga pulangnya Aisyah dari perang ke Bani Mustalik itu beliau sakit. Dan qadarullah sakitnya sebulan. Jadi selama itulah Aisyah tidak mendengar berita desas-desus yang terjadi di kota Madinah. Sampai suatu ketika yang dipahami Aisyah saat itu adalah suaminya berubah, Rasul berubah. Biasanya Rasul datang bercengkerama, cerita ke sana ke sini. Ini kalau datang Rasul ke rumah Aisyah, waktu itu Aisyah sedang sakit, Rasul hanya tanya, apa kabarmu Aisyah? Baik, udah pergi lagi. Dia ngapa nih suamiku nih? Artinya kalau suami biasanya cerewet tiba-tiba diam, ini kan biasanya lagi ada masalah ini. Atau tunggakan lagi banyak ini kan. Atau istri lah, biasanya bawel, cerewet, tiba-tiba diem. Ini kenapa, kita juga bingung kadang. Nah, Rasul juga demikian. Beliau masuk ke rumah Aisyah hanya tanya, apa kabar Aisyah? Udah selesai. Nggak dilanjutkan, karena Rasul bingung.
mau membenarkan berita Allah nggak ngasih tahu, mau disalahkan berita di luar semacam itu semua. Sampailah suatu ketika tahunnya Aisyah itu, Aisyah ini kan sakit, yang merawat Aisyah ini Ummu Mistah. Kemudian pada satu malam hari, di malam hari ketika Aisyah ingin buang hajat, di mana buang hajatnya orang dahulu tentu menjauh dari pemukiman. Kalau hari ini dalam rumah, ada toilet, dulu nggak, dulu menjauh dari pemukiman. Aisyah minta antar Ummu Mistah untuk buang hajat. Di tengah-tengah perjalanan Ummu Mistah kepleset, dan secara latah beliau mencela Mistah, celaka Mistah gitu, celaka Mistah. Aisyah yang mendengar ini penasaran, kenapa nih? Maka Aisyah mengatakan, wahai Ummu Mistah, tidakkah kenapa engkau mencaci, kenapa engkau mencela orang yang ikut perang Badar? Jadi yang diangkat bukan, padahal itu anaknya. Kalau kita kan, ngapa sih Bu anak sendiri dimarahin? Kenapa sih Bu anak sendiri dicaci? Kenapa sih Bu anak sendiri dilaknat? Enggak seperti itu. Yang diangkat justru kelebihannya. Mistah adalah ashabul Badar, sehingga dikatakan oleh Aisyah, wahai Ummu Mistah, kenapa engkau mencela orang yang ikut perang Badar? Padahal itu anaknya sendiri. Disitulah terbuka kisahnya, bahwa ternyata Mistah itu salah satu yang ikut menyebarkan awal-awal desas-desus tentang isu perselingkuhan Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, yang dalam sejarah terkenal dengan haditsatul ifki. Haditsatul ifki itu berita bohong, menggunakan kata mufrad kalau bahasa Arab, kalau Indonesia satu itu apa? Tunggal ya, bentuknya tunggal. Haditsatul ifki, berita satu tunggal. Artinya satu itu betul-betul satu berita tetapi mampu mengguncang keluarga Nabi. Beda dengan hari ini. Hari ini isu orang hamil di luar nikah, isu orang sudah tidak perawan. Bahkan banyak hari ini remaja-remaja yang bangga, bahkan membuat konten sosial yang seakan-akan tabu kalau misalnya hari ini masih perawan. Itu kan hari ini. Mengerikannya sama seperti itu. Dulu isu perselingkuhan ini menjadi tamparan buat Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ini aib yang luar biasa. Sama sebagaimana Maryam ketika beliau dituduh berzina, kan sebegitu beliau menanggung malunya. Maka ibaratnya, kalau saya boleh ibaratkan, Aisyah itu kehidupannya seperti bentangan kain putih, ada titik hitamnya saat itu, yaitu tuduhan. Tapi kalau hari ini kita, di sekitar kita itu bentangan kain hitam ini, titiknya yang putih itu sedikit, kan gitu ya. Artinya yang semacam itu betul-betul terpukul Aisyah radhiyallahu anha. Jadi akhirnya beliau, karena beliau udah tahu masalahnya, beliau minta pulang. Suamiku, aku mau pulang ke rumah orang tua. Inilah luar biasanya orang tua ya, sebermasalah apapun anaknya, ya orang tua tetap tempat kembali untuk anaknya itu. Ingin dirawat di rumah orang tuanya. Nah, disitulah akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, sesampainya beliau di rumah Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah mendatangi rumahnya untuk memperjelas permasalahan. Ini benar nggak? Karena sudah sebulan lamanya nggak ada jawaban, nggak tahu kebenarannya. Abu Bakar nggak bisa komentar, ibunya nggak bisa komentar, Rasul nggak dapat wahyu. Maka ehwani arsadukumullah, sebelum Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang kebenaran kisah ini, Rasul bertanya dulu kepada yang lain. Dan uniknya, yang pertama kali ditanya oleh Rasul itu adalah Usama bin Zaid. Antum tahu hubungan Rasul dengan Usama bin Zaid ini, kalau boleh diukur ini cucu ini, karena Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Nah, ini Usama hanya Usama ini anaknya Zaid bin Harisah. Saat Rasul wafat saja, umur 63 tahun, usia Usama bin Zaid itu 18. Saat Rasul wafat, usia Usama bin Zaid 18, karena nanti ketika Rasul wafat, Abu Bakar tetap mengirim Usama bin Zaid sebagai pasukan, karena Rasul kan mau ngirim Usama sebagai pasukan perang, tapi keburu meninggal Rasulnya. Tapi kata Abu Bakar, saya tidak akan memberhentikan sesuatu yang sudah disiapkan oleh Nabi, yaitu pemberangkatan pasukan Usama bin Zaid. Nah, waktu Rasul wafat saja Usama umur 18 tahun. Kejadian ini, haditsatul ifki, itu tahun ke-6 Hijriah.
5 tahun sebelum Rasulullah wafat. Berarti umur Usama saat itu 13 tahunan. Anak baru lulus SD loh. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Usama, apa pendapatmu tentang kasusku?" Artinya memang kita yang hari ini sudah tua ini, sebagian ya, yang sudah dewasa, artinya jangan malu ketika memang ada orang yang umurnya jauh di bawah kita, tetapi dia mungkin dianggap mampu menjawab permasalahan yang kita miliki. Maka ketika Usama ditanya, itu jawabannya bukan jawaban kayak, aduh tak tahu Allah alam. Jawaban Usama waktu itu luar biasa. Apa kata Usama? "Wahai Rasulullah, siapa yang memerintahkanmu menikah dengan Aisyah?" Kata Rasul, "Allah." Karena selain Zainab, ternyata Aisyah juga termasuk wanita yang diperintahkan langsung oleh Allah untuk dinikahi oleh Rasulullah. Karena dalam satu hadis, Jibril datang membawa kain sutra berwarna hijau, di situ ada gambar wajah Aisyah radhiyallahu anha untuk sebagai perintah agar Rasul menikahinya. Apa kata Usama? "Sungguh Allah tidak akan menipumu." Jadi kalau Allah memerintahkan Rasul menikahi Aisyah, nggak mungkin Aisyah ini orang buruk gitu. Nggak mungkin Aisyah ini orang jahat sehingga diperintahkan kau menikahi Aisyah. Agak mulai tenang ini. Kurang puas tapi tanya ke Ali. "Wahai Ali, apa pendapatmu tentang kasusku?" Jawaban Ali, kalau Usamah tadi lebih fokus ke Aisyahnya, Ali lebih fokus ke Rasulnya. "Wahai Rasul, sungguh perjalanan dakwah di depan mata masih panjang. Jangan kau habiskan waktumu hanya untuk mengurusi urusan-urusan semacam ini. Urusan perempuan ibaratnya begitu." Kurang puas juga, maka Rasulullah bertanya terakhir itu kepada teman mainnya Aisyah. Saat itu Aisyah, sebagai informasi, Aisyah saat itu usianya masih 15 tahun. Berarti masih kecil. Rasul tanya kepada temannya Aisyah, "Apa pendapatmu tentang kasusku?" Kata temannya Aisyah, "Sungguh aku melihat Aisyah hanya seperti seorang anak yang sedang membuat adonan roti, lalu dia tertidur dan adonannya dimakan oleh binatang yang datang." Ini kalau ahli sejarah menafsirkan kata-kata ini sebagai ungkapan betapa masih anak-anaknya Aisyah. Artinya Aisyah tidak mungkin punya pikiran seburuk itu untuk berbuat serong dan mengecewakan Rasulullah SAW. Setelah bertanya kepada yang lain-lain itulah akhirnya Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, tanya ke Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau engkau bersalah, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha menerima taubat. Kalau engkau tidak bersalah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakanmu." Aisyah yang dibilang begitu oleh Rasul bukan berarti tambah senang, tambah sedih. Kenapa? Suaminya saja meragukan dirinya gitu kan. Karena dua opsi, kalau Rasul datang, udahlah saya sabar, kita tunggu wahyu dari Allah, agak enak dikit. Tapi kalau bahasanya kalau engkau salah, taubat, Allah akan nerima. Ini agak-agak masih, ini suami saya ragu nih sama saya ini. Maka Aisyah sedih. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka Aisyah nyuruh abinya, Abi yang jawab, Abu Bakar gitu. Karena memang Abu Bakar sendiri pernah menasihati Rasul dan Aisyah sebagai anaknya dan sebagai menantu. Sarrik nih fi silmikuma wa asrikni fi harbikuma. Kalau kalian ribut, ikut sertakan aku dalam masalah kalian. Kalau kalian sedang dapat cerita bagus, cerita menyenangkan, ikut ceritakan juga sama aku, kata Abu Bakar Siddiq. Nah ini ketika harb ini, ketika ada semacam masalah yang konotasinya negatif di rumah tangga Rasul, Abu Bakar diminta berkomentar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Abi yang jawab. Kata Abu Bakar, saya mau jawab apa? Saya tidak punya jawaban apa-apa untuk masalah ini. Nabinya aja nggak tahu, apalagi saya gitu ya. Rasul aja nggak tahu tentang masalah ini, apalagi saya. Akhirnya Abu Bakar no komen. Mau menjawab, membela Aisyah gimana, mau nggak membela ya gimana juga gitu ya. Akhirnya Uminya suruh jawab. Umi yang jawab. Uminya juga, ya saya mau ngomong apa gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya Aisyah seusia 15 tahun itu ya beliau yang menjawab. Apa jawaban Aisyah? Juga luar biasa, istri ahli Al-Quran itu semacam ini. Aisyah mengatakan,
wahai Rasulullah, kalau aku mengatakan tidak bersalah, engkau pasti tidak akan percaya. Maka aku hanya akan mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Yakub ketika mendengar berita-berita buruk dari luar. Apa kata Yakub? Subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan semuanya. Maha suci Allah, akhirnya beliau berlepas diri dari apa yang mereka katakan semua. Kalau kita mungkin bukan kami nggak akan apa-apa, diceritakanlah mungkin dari awal sampai akhir ya. Tapi Aisyah nggak. Saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Yakub. Antum kalau sampai ke rumah kan istri marah bisa tuh. Saya akan mengatakan sebagaimana perkataan siapa antum contek gitu ya. Nah, sesaat setelah sesaat setelah Aisyah mengatakan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah terduduk, bergetar, keluar keringat dingin. Tanda apa nih? Wahyu mau turun. Abu Bakar ini udah kebiasaannya udah sering melihat kayak gitu, dan Aisyah juga udah tahu ini wahyu sedang turun. Jadi jangan antum praktekkan ya. Tiba-tiba menggigil, keringat dingin ini. Ini apa yang kambuh itu penyakit ya. Setelah Rasulullah selesai mendapatkan wahyu, beliau mengatakan kepada Aisyah, ya absir laki ya Aisyah, berbahagialah engkau wahai Aisyah, karena Allah telah membebaskanmu dari segala macam tuduhan. Itulah turun surat An-Nur ayat 11 sampai 20 kurang lebih, atau 21. Jadi 10 ayat itu. 10 ayat dalam surat An-Nur itu adalah ayat yang bercerita tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan perselingkuhan itu. Makanya surat An-Nur ini luar biasa kalau nanti ada kajian Ummahat antum yang ditaklimkan, karena saya dengar isu istri-istri kita justru jarang ngumpul untuk taklim itu ya, suami terus, padahal harus ada keseimbangan kan antara suami dan istri. Itu kalau bisa pembahasannya adalah tafsir surat An-Nur. Kenapa? Karena pertama Rasul sampai memerintahkan sendiri, alimunisa akum al-ghuzla wa surat An-Nur. Ajarkan perempuan-perempuan kalian itu menjahit, dalam arti menjahit, berbisnis, menenun gitu ya. Wa surat An-Nur, dan surat An-Nur. Jadi kalau istri kita sudah pintar jualan, ya berarti masih ada satu PR-nya ini, surat An-Nur dikelarkan. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau sempat menjadikan surat An-Nur itu sebagai kurikulum wajib para ummahat. Tafsir surat. Karena kalau antum lihat surat An-Nur ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau surat yang lain ketika berbicara tentang perintah itu ada yang sindiran, ada yang perumpamaan. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Ya, perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah begitu ya. Kalau dalam surat An-Nur ini semuanya panduan, perintah larangan, terutama terkait dengan wanita. Surat An-Nur. Maka dari situlah akhirnya Imam Malik berkomentar tentang Aisyah, siapa saja yang menghina Abu Bakar dan Umar, maka hukumannya takzir, dicambuk. Tapi siapa saja yang menghina Aisyah, hukumannya dibunuh. Imam Malik mengatakan seperti itu karena berdalil dengan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap tuduhan. Artinya memang kesucian Aisyah betul-betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Abu Bakar atau Umar yang penjaminan itu tidak ada dalam wahyu, dalam Al-Quran. Tetapi Aisyah sendiri itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah nasadukumullah. Maka salah satu ayat dalam surat An-Nur ini yang ayat 16. An-Nur ini surat yang ke-24. Sini halaman berapa itu? Surat yang ke-24 350. Ayat yang ke-16. Ya. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Yaitu kenapa ketika kalian mendengar
isu itu, kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihada, sungguh tidak layak bagi kami untuk mengomongkan ini. Inilah yang saya sampaikan tadi. Sesuatu yang tidak perlu kita ketahui, jangan kepo ingin tahu, karena bisa jadi ujian ketika kita sudah tahu itu lebih berat. Antum lihatlah aksi-aksi terorisme misalnya, atau saya sekarang sedang menghabiskan film Ertugrul ya. Ertugrul itu kebangkitan Turki Utsmani. Dari Ertugrul nanti punya anak 3, salah satunya adalah Utsman yang nanti akhirnya menjadi Daulah Utsmaniyah. Itu nanti kalau sudah selesai downloadnya, bolehlah saya share ke antum yang mau. Itu kurang lebih setengah tera. Karena nanti sampai Muhammad Al-Fatih itu. Jadi salah satu yang saya ambil pelajarannya dari situ adalah ternyata kehancuran Islam itu memang rata-rata itu dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Dan ketika ada satu mata-mata yang diinterogasi, antara yang betul-betul tahu siapa kawan-kawannya dengan tidak tahu siapa kawan-kawannya, itu lebih aman yang tidak tahu sama sekali. Tadi saya sampaikan, ketika orang tidak tahu, betul-betul tidak tahu, mau dicopot kukunya, mau dipotong, mau dibunuh, saat itu dia memang nggak tahu sehingga tidak bisa berbicara gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh yang mata-mata di dalam kerajaan ini si fulan, dan fulan, ketika kita diintimidasi baik dengan kekerasan maupun iming-iming, atau bahkan pakai jalur keluarga kita yang ditangkap misalnya di dalam film itu akan menjadi beban. Ada kemungkinan untuk cerita, oh iyalah saya ceritalah, oh si fulan begitu. Makanya ini tadi, walaula itsami'tumuhu qultum ma yakunu lana an nataklami bihada. Sesuatu yang memang tidak layak kita ketahui, udah abaikan saja, tidak usah cari tahu. Cukup kita tahu apa yang memang seharusnya kita tahu. Karena yang kita tahu kadang terkait dengan rahasia gitu ya. Itu berat untuk menjaga. Walaupun kita sudah diamanahi jangan cerita-cerita, tapi kadang kita lupa bahwa kita sudah janji untuk tidak cerita. Kadang udah berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti keceplosan juga akhirnya kan. Gitu. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Rasulullah SAW dari satu sisi, yaitu ketika beliau dapat masalah dan ujian rumah tangga. Mudah-mudahan banyak ibroh dan pelajaran yang bisa kita petik. Sisanya bolehlah kita diskusikan, baik terkait tinggal semenit ya. 3 menit. Hah? 3 menit. Oh 3 menit ya. Silakan mungkin nanti satu, nanti kita lanjut pada Isya insyaallah. Pertanyaannya kalau ada. Tanya atau ini? Gimana Pak? Pertanyaan atau break? Pertanyaan boleh nih menjelang itu. Iya. Jadi gini tak, peristiwa Aisyah tadi itu, dia tentu cerita ya bagaimana sampai dia tertinggal gitu. Diceritakannya enggak? Tapi kan isu udah terlanjur menyebar. Akhirnya orang, makanya beliau tadi kalau beliau bercerita orang tidak akan percaya lagi gitu. Karena gelombang fitnahnya sudah terlalu besar, Pak. Karena nggak ada saksi lain kecuali yang tertuduh kan, antara Sofwan dengan Aisyah, nggak ada yang tahu. Mereka berdua aja ya. Itu jalannya jauh mungkin. Menjelang ke Madinah. Kalau di bahasa buku ini sudah hampir masuk Madinah. Cuman karena mereka terlalu capek, akhirnya mengambil istirahat lagi. Jaraknya wallahu alam. Waktu pulang itu Rasulullah ikut pulang juga? Ikut pulang. Iya. Rasulullah pun enggak nanya-nanya ya Mas? Iya. Sampai tapi ini dah skenario Allah. Iya betul. Logikanya tentu sebelum berangkat enggak gantengan gitu ya. Iya. Kan tentu ya, tanya istrinya udah ada tuh, tapi mereka nyangka situ. Tahunya kan sudah nyampe Madinah, Pak. Ketika sudah sampai Madinah, istrinya nggak ada. Terus tiba-tiba datang dengan laki-laki lain kan. Akhirnya disitulah setan bermain, dan apalagi Aisyah habis itu sakit tumbang selama sebulan, sehingga waktu untuk tabayun juga lama. Berarti yang perempuan cuma Aisyah sendiri yang berangkat. Iya. Karena waktu itu dapat undian yang ikut berangkat kan.
Pas selalu nanti kita bincang-bincang lagi karena ini menarik untuk dibahas kayaknya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.